Sementara itu bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah telah menyerang lawannya di Pilgub dengan isu SARA di media sosial. Menurut Anies, akun Facebook Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bukan akun resmi tim suksesnya. Sudah bisa lihat juga. Masa kampanye Pilgub DKI belum dimulai, namun serangan di media sosial sudah mulai marak. Terutama serangan kepada bakal calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Salah satunya adalah aksi simpatisan Anies Baswedan Sandiaga Uno di media sosial Facebook yang mulai terang-terangan menyerang Ahok dengan isu SARA. Kubu Anies Uno mengunggah rangkaian video yang mengajak agar umat Islam tak memilih pemimpin non-Muslim. Bahkan meme yang berbau penghinaan juga sempat terpampang di akun tersebut. Pakar komunikasi Ade Armando pun menyayangkan aksi simpatisan Anies Uno tersebut. Namun Anies Baswedan membantah jika akun fanpage tersebut adalah akun resmi Anies Baswedan Sandiaga Uno. Dalam akun Facebooknya, Anies mengaku akan mengumumkan seluruh situs maupun akun media sosial resmi tim Anies Sandi. Media sosial memang menjadi salah satu tempat kampanye yang diandalkan para calon kepala daerah. Namun postingan para calon kepala daerah di medsos tidak boleh melupakan aturan yang berlaku, terutama soal SARA dan ujaran kebencian. Pengawas pemilu harus jeli memetakan akun-akun pendukung kandidat, sebab bila ada postingan di sosial media yang menyerang lawan dengan tidak etis, bisa saja kandidat dengan mudah mengelak bahwa itu bukan akun resmi pendukung mereka. Terlepas dari itu, kampanye sehat sangat diharapkan agar pelaksanaan Pilgub DKI 2017 mendatang berujung pada terciptanya pesta demokrasi yang bermartabat. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, media sosial menjadi salah satu tempat kampanye yang diandalkan bagi para bakal calon kepala daerah DKI. Ya, meski tahapan kampanye belum resmi dimulai, para pendukung pasangan calon mulai ramai berpromosi di dunia maya untuk menggait suara. Masa kampanye Pilkada DKI Jakarta baru mulai pada 28 Oktober mendatang. Namun, aksi saling sindir dan saling dukung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI mulai marak di media sosial. Tak jarang, isu SARA dan ujaran kebencian juga dipakai untuk memojokkan calon tertentu meski secara aturan telah tegas dilarang. Tidak boleh menghasut, mengadu domba, tidak boleh mengkampanyekan SARA. Kita ingin membangun demokrasi di ibu kota itu tanpa isu-isu SARA, gitu ya. Nah, kemudian juga tidak boleh mengkampanyekan kekerasan atau juga menjelek-jelekan lawan, menghina pasangan calon yang lainnya. Itu norma-norma secara umum yang ditetapkan dalam kampanye melalui media sosial. Penggunaan isu SARA dan ujaran kebencian untuk berkampanye dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diancam dengan hukuman pidana. Tak hanya KPU, Bawaslu dan kepolisian juga akan turun tangan mengawasi konten kampanye di lini masa. Problemnya adalah kalau akunnya banyak sekali, dan Bawaslu nggak bisa ngejangkau pengawasannya, Bawaslu tetap akan berkoordinasi ke instansi memang yang dianggap punya kewenangan untuk mengawasi itu. Penggunaan media sosial sebagai alat berkampanye dan pendidikan politik diprediksi akan makin meningkat jelang pelaksanaan pilkada serentak. Pengamat politik Jayadi Hanan mengingatkan, kepopuleran kandidat di medsos tidak menjadi indikator hasil akhir pilkada. Penggunaan media sosial memang akan menjadi salah satu tren kampanye di Jakarta, karena selain efektif dia juga murah dan bisa menjangkau banyak orang. Selain itu aspek-aspek yang ada di media sosial nanti bisa menjangkau juga media mainstream, media reguler, media biasa. Nanti ada isu-isu tertentu misalnya yang muncul di media sosial itu bisa diamplifikasi. Lewat media sosial, para kandidat memiliki kesempatan berkomunikasi secara lebih baik dan tepat sasaran. Namun, beragam ekspresi di media sosial tetap harus memperhatikan peraturan yang berlaku. Jangan sampai cuitan atau postingan berakhir dengan pidana. Tim Liputan, Metro TV.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan memberikan sanksi pemecatan jika diketahui ada PNS yang mengikuti kegiatan politik dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Usai menerima aduan warga di Balai Kota Selasa pagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menegaskan akan memecat PNS yang terlibat kegiatan politik aktif pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Ahok menjelaskan hal ini ditujukan agar netralitas PNS selaku pelayan masyarakat masih terjaga dan tidak terseret dinamika politik jelang Pilkada DKI Jakarta. Ahok juga menegaskan aturan ini juga berlaku bagi PNS yang berkampanye buat dirinya. Ada instruksi dari Sekda kan soal itu. Kan Sekda kepala kan, bahwa PNS nggak boleh. Kalau PNS itu terlibat, saya juga dalam rapim saya sampaikan. Setiap pertemuan saya sampaikan, kalau PNS terlibat, kita akan pecat. Termasuk bela saya juga nggak boleh. Kita pengen kan setelah ada undang-undang ASN, kita pengen sekali itu aparatur sipil negara kan ada PNS dan P3K, pegawai pemerintah perjanjian kontrak. Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Rolando Sambuaga. Baliho atau spanduk bergambar tokoh bakal calon gubernur DKI saat ini banyak bertebaran di beberapa wilayah Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan menindak tegas baliho atau spanduk kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan. Ahok menghimbau agar atribut kampanye tidak membuat kotor Jakarta sehingga proses kampanye tetap berjalan seperti biasa. Saat ini KPU DKI Jakarta sudah menetapkan jumlah alat peraga kampanye yang diberikan setiap pasangan calon Pilgub DKI tahun 2017. Nantinya alat peraga yang dikeluarkan tim sukses masing-masing pasangan calon juga akan dibatasi. Papan reklame dibatasi 1 kabupaten kota maksimal 5 baliho atau 1 kecamatan akan dihiasi 20 spanduk. Saya nggak tahu, kamu tanya sama KPU, prinsip kami sederhana, KPU tentukan titik. Kalau di luar titik itu pasti kita bongkar. Tetap dibongkar, walaupun masa kampanye? Iya, kan ada tentuin titiknya. Ya kan, kita sepakat, saya yakin calon lain juga nggak mau ngotorin Jakarta. Untuk mengetahui perkembangan dari batas akhir penyerahan kelengkapan berkas sebagai syarat mengikuti Pilkada DKI Jakarta, kita bergabung bersama reporter Julita Telambanua dan juru kamera Teguh Zulfan di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta di Salemba, Jakarta Pusat. Julita, selain perwakilan dari pasangan Anies Sandi, apakah sudah ada lagi yang hadir melengkapi berkas? Ya, menurut informasi yang kami terima Ani dan juga pemirsa, pada saat ini tim dari Ahok Jarot telah berada di dalam untuk menemui pimpinan ataupun komisioner dari KPUD DKI Jakarta, di mana tim pemenangan dari Ahok Jarot ini melengkapi sejumlah berkas-berkas yang harus dilengkapi terkait dengan pencalonannya sebagai calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Mana tadi belum ada pernyataan dari perwakilan Ahok Jarot, namun ia menyatakan bahwa masih menunggu tim pemenangan lainnya untuk berkas-berkas yang juga masih harus dilengkapi ke KPUD DKI Jakarta. Dan benar sekali bahwa sebelumnya pada siang tadi tim pemenangan dari Anies dan juga Sandi telah datang untuk menyerahkan berkas perbaikan. Sementara untuk pasangan calon lainnya yaitu dari Agus Silvi belum tampak hadir di KPUD DKI Jakarta. Sementara itu dari KPUD sendiri sebelumnya menyatakan bahwa belum ada dari 3 bakal pasangan calon itu yang telah benar-benar melengkapi semua berkas, sehingga untuk verifikasinya sendiri meskipun tadi tim dari Anies dan juga Sandi telah datang, ini juga belum dikonfirmasi apakah sudah lengkap semuanya oleh KPUD DKI Jakarta. Dan nantinya dari tim
penyerahan berkas perbaikan ini masih akan dibuka hingga pukul 24 malam nanti. Ini berarti masih ada waktu hingga pukul 24 malam nanti bagi tim dari Agus dan juga Silvi untuk menyerahkan berkas perbaikan. Sebelumnya dari KPUD mengatakan bahwa berkas-berkas yang harus diperbaiki dari 3 bakal pasangan calon ini diantaranya adalah terkait dengan ijazah yang telah dilegalisir, kemudian juga seperti surat keterangan bahwa tidak ada utang dari pengadilan niaga dan juga berkas-berkas lainnya. Dan selain itu pada masa perbaikan berkas ini juga tim dari masing-masing bakal pasangan calon ini harus menyerahkan secara resmi terkait dengan tim sukses ataupun tim pemenangan mereka selama kampanye, sehingga nantinya tim inilah yang terdaftar secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Ani. Julita, jika perwakilan dari Agus Silvi tidak melengkapi berkas hari ini, apa konsekuensi yang akan diterima? Ya betul Andi, bahwa hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi apakah tim pemenangan dari Agus ataupun perwakilan dari Agus Silvi ini akan datang, jam berapa datangnya ke KPUD. Begitu juga dari KPUD juga belum menerima konfirmasi dari tim Agus Silvi ini. Namun jika memang nantinya tim dari Agus Silvi tidak menyerahkan berkas perbaikan pada hari ini, yaitu tepat pada hingga pukul 24 nanti, maka tidak dipungkiri bahwa pasangan Agus Silvi ini harus didiskualifikasi karena penetapan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sendiri akan dilakukan pada tanggal 24 Oktober, sehingga pada hari ini merupakan hari terakhir batas waktu bagi pasangan ini untuk dapat melengkapi berkas perbaikan. Setelah itu tidak akan ada lagi untuk perbaikan-perbaikan susulan, gitu Ani. Baik Julita, terima kasih banyak atas laporan Anda. Pemirsa, demikian reporter Julita Telambanua dan juru kamera Teguh Zulfan melaporkan langsung dari kantor KPU Provinsi DKI Jakarta di Salemba, Jakarta Pusat. Kita beralih ke ibu kota. Tim pemenangan pasangan Ahok Jarot mendatangi kantor KPU DKI Jakarta untuk menyerahkan kelengkapan persyaratan. Perwakilan dari pasangan Ahok Jarot yang diwakili oleh Wibi Andrino dari Partai Nasdem mendatangi KPU DKI Jakarta untuk menyerahkan kelengkapan persyaratan. Kelengkapan persyaratan ini akan langsung diserahkan oleh Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot, yaitu Prasetyo Edy, kepada KPU DKI Jakarta. Sementara itu Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menyatakan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah lebih dulu menyerahkan kelengkapan seluruh persyaratan kepada KPU DKI Jakarta.